Sobat Kairos yang terkasih, firman Tuhan hari ini bagi kita tertulis di Lukas 10 ayat 39. Demikian dikatakan, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos yang terkasih, Marta dan Maria adalah dua orang saudari yang begitu antusias menerima kedatangan Yesus. Namun, kedua saudari ini memiliki cara yang berbeda untuk menjamu atau merespon kehadiran Yesus. Marta, dia sibuk menyiapkan jamuan, sedangkan Maria duduk tenang, berdiam dekat kaki Yesus dan mendengarkannya. Apa yang dilakukan oleh Marta tentu suatu hal yang penting sebagai tuan rumah yang baik. Tetapi tentu saja hal itu bukan sesuatu yang mendesak sekali. Apabila jika dilakukan dengan sungut-sungut, protes, khawatir, dan menyalahkan orang lain dan juga Tuhan, itu tidak penting. Itu sebabnya Tuhan Yesus menegur Marta. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Bisa kita baca di ayat 41. Sobat Kairos, dengan semua kesibukan kita selama ini, baik dalam urusan keluarga, pekerjaan, maupun pelayanan, mungkin kita merasa sudah menyenangkan hati Tuhan. Tetapi tunggu dulu. Jangan-jangan dalam pandangan Tuhan, kita hanya seperti Marta yang khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Bukan berarti Tuhan mengecilkan apa yang dilakukan oleh Marta. Itu baik dan penting. Tetapi hanya satu yang perlu dan mendesak dari semua kesibukan yang baik itu, yaitu duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan Dia. Perkara yang lain boleh saja kita lakukan, tetapi hanya satu yang Tuhan rindukan untuk didahulukan, yaitu kita punya waktu untuk menyapa dan mendengarkan Dia dalam kehadirannya. Sebab semua prestasi kita dan kesibukan kita sesungguhnya tanpa Tuhan hanya kekosongan dan kehampaan yang akan kita tuai nantinya. Yesus menginginkan kita untuk duduk tenang seperti Maria, menyingkirkan semua kepentingan lain, memperlambat waktu kita, menemukan Dia dalam keseharian hidup kita. Dari sanalah kita akan menemukan kekuatan dan arah hidup yang benar dalam menghadapi hiruk-pikuk pergulatan dunia ini. Sehingga nama Tuhan selalu akan dipermuliakan melalui segenap kehidupan kita. Jika tidak demikian, yakinlah, bahkan doa-doa kita pun seringkali diwarnai dengan kegelisahan, ketergesa-gesaan, dan tentunya menjadi sesuatu yang instan. Ibarat seorang anak yang pergi ke warung untuk membeli sesuatu yang diperintahkan oleh orang tuanya. Yang sesampainya di warung, dia kebingungan hendak membeli apa dia. Dikarenakan dia tidak mendengar terlebih dahulu perintah orang tuanya. Demikian juga kita tidak akan mungkin dapat melakukan perintah dan kesukaan Allah jika kita tidak terlebih dahulu mendengarkan dan memahami kehendaknya. Oleh karena itu, Maria menjadi contoh yang baik bagi kita untuk mendengar dan mengutamakan Tuhan terlebih dahulu, baru dapat melakukan apa yang lainnya. Sobat Kairos, sebagai anak Tuhan, kita harus memprioritaskan Dia dalam setiap kebutuhan hidup kita. Sebab firman Tuhan berkata, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Di 1 Korintus 10 ayat 31. Yang artinya, dalam hal apapun yang kita lakukan sehari-hari, dan hal yang tampak sepele pun, kita harus menjadikan Tuhan sebagai pusat dan prioritas kita. Mengapa? Karena Dialah yang menciptakan kita dan yang telah menebus kita, sehingga kita hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan bangkit bagi kita semua. 2 Korintus 5 ayat 15. Amin. Selamat beraktivitas saudara, sahabat Kairos sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.